Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi. Oke, tonton terus ya videonya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan atau hasrat yang membuat seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi bisa berasal dari dalam diri sendiri, intrinsik, atau dari luar diri sendiri, atau yang disebut ekstrinsik. Motivasi penting karena menjadi sumber energi mental yang mendorong seseorang untuk berubah dan menjadi lebih baik. Motivasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Perbedaannya terletak pada dorongan atau niat yang melatar belakangi motivasi tersebut. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu, tidak memerlukan rangsangan dari luar, contohnya siswa yang belajar untuk menguasai materi pelajaran. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar diri individu, memerlukan rangsangan dari luar, contohnya motivasi insentif berupa imbalan gaji atau bonus. Next, pendekatan motivasi dan contohnya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pendekatan motivasi. Adalah cara yang dilakukan untuk memotivasi karyawan agar mereka bekerja dengan lebih baik. Contoh pendekatan motivasi adalah yang pertama pendekatan insentif, dan yang kedua pendekatan hubungan manusia, dan yang terakhir itu 3 pendekatan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa contoh pendekatan motivasi. Yang pertama yaitu pendekatan insentif. Manajer memberikan insentif berupa upah kepada karyawan sesuai dengan hasil kerjanya. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Manajer memperhatikan kebutuhan sosial karyawan, membuat mereka merasa berguna dan menciptakan kontak sosial. Dan yang terakhir, ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Manajer menggunakan pendekatan yang lebih canggih untuk memotivasi karyawan. Macam-macam teori motivasi dan contohnya. Berikut adalah beberapa teori motivasi dan contohnya. Teori motivasi yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berhierarki, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan tinggi. Contoh, seorang karyawan yang baru saja dipekerjakan mungkin lebih termotivasi oleh kebutuhan dasar, seperti gaji dan jaminan kesehatan. Yang kedua, yaitu teori dua faktor Heisbrink. Heisbrink mengemukakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu faktor hierarki lingkungan kerja dan faktor motivator, pengakuan, pengembangan karir, dan lain-lain. Contoh, seorang karyawan yang bekerja di lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Yang ketiga, teori motivasi Mitch-Legan. Mitch-Legan mengemukakan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan yang mempengaruhi motivasi, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan validasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Contoh, seseorang karyawan yang memiliki kebutuhan akan prestasi mungkin lebih termotivasi untuk mencapai target. Yang keempat, teori motivatif Fromm. Fromm mengemukakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu valensi, nilai yang diberikan pada hasil, ekspektasi, harapan untuk mencapai hasil, dan instrumenti, keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Contoh, seseorang karyawan yang memiliki valensi tinggi untuk promosi mungkin lebih termotivasi untuk bekerja keras. Yang kelima, motivasi self-efficacy Bandura. Bandura mengemukakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh keyakinan diri, self-efficacy untuk mencapai hasil. Contoh, seseorang karyawan yang memiliki keyakinan diri tinggi untuk menyelesaikan proyek mungkin lebih termotivasi untuk bekerja keras dan menghadapi tantangan. Berikut adalah pengertian, tujuan, manfaat, dan contoh alat yang digunakan dalam psikologi organisasi di perusahaan. Pengertian psikologis organisasi. Psikologis organisasi adalah cabang ilmu psikologis yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi. Tujuan psikologi organisasi. Tujuan psikologi organisasi adalah yang pertama, meningkatkan kinerja dalam produktivitas organisasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Yang terakhir, keempat, meningkatkan kualitas hubungan antara karyawan, manajemen, dan organisasi. Manfaat psikologi organisasi yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan.
Yang ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi dan dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan antara karyawan, manajemen, dan organisasi. Yang terakhir, kelima, meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengembangkan dan mengolah sumber daya manusia. Contoh alat yang digunakan dalam psikologi organisasi yaitu tes kepribadian, yang kedua tes kemampuan, yang ketiga survei kepuasan kerja, keempat analisis SWOT, dan yang kelima teknik brainstorming dan diskusi kelompok, yang keenam alat ukur kinerja, yang ketujuh sistem manajemen kinerja. Berikut adalah hubungan antara faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya. Hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya. Yang kesatu, kebutuhan dan motivasi intrinsik. Kebutuhan dasar manusia dapat mempengaruhi motivasi intrinsik karena kebutuhan dasar dapat mempengaruhi keinginan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, emosi dan motivasi intrinsik. Emosi manusia dapat mempengaruhi motivasi intrinsik karena emosinya dapat mempengaruhi preferensi dan keputusan manusia. Yang ketiga, kepribadian dan motivasi kognitif. Kepribadian manusia dapat mempengaruhi motivasi kognitif karena kepribadian dapat mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana mereka menanggapi tantangan. Yang keempat, pengalaman dan motivasi intrinsik. Pengalaman manusia dapat mempengaruhi motivasi intrinsik karena pengalaman dapat mempengaruhi preferensi dan keputusan manusia. Dan kelima, terakhir, lingkungan dan motivasi intrinsik. Lingkungan manusia dapat mempengaruhi motivasi intrinsik karena lingkungan dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan manusia. Berikut adalah contoh riset motivasi, model, dan susunannya. Riset motivasi adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk memahami apa yang motivasi individu atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau pencapaian tujuan tertentu. Tujuan riset motivasi yang pertama, memahami apa yang motivasi individu atau kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang ketiga, mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi. Metode riset motivasi yang pertama, survei, menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang motivasi individu atau kelompok. Yang kedua, wawancara, melakukan wawancara dengan individu atau kelompok untuk memahami motivasi mereka. Yang ketiga, observasi, mengamati perilaku individu atau kelompok untuk memahami motivasi mereka. Model motivasi berikut adalah beberapa model motivasi yang umum digunakan. Yang pertama, model motivasi Maslow. Yang kedua, model motivasi Hertzberg. Yang ketiga, model motivasi Maslow's. Penerapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Berikut adalah contoh penerapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Teknik motivasi yang pertama, penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua, pemberian otonomi. Memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan mengolah pekerjaan mereka sendiri. Yang ketiga, pengembangan karir. Menawarkan kesempatan pengembangan karir kepada karyawan seperti pelatihan, mentoring, atau promosi. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Membuat komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan seperti melalui pertemuan reguler atau surat edaran. Yang kelima, lingkungan kerja yang nyaman. Membuat lingkungan kerja yang nyaman dan aman seperti dengan menyediakan fasilitas yang memadai atau mengadakan acara sosial. Teori motivasi yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Menerapkan teori ini dengan memenuhi kebutuhan dasar karyawan seperti gaji dan jaminan kesehatan. Yang kedua, teori dua faktor Hertzberg. Menerapkan teori ini dengan memenuhi kebutuhan HMI karyawan seperti gaji dan lingkungan kerja, kemudian meningkatkan faktor motivator. Yang ketiga, teori motivasi Maslow's. Menerapkan teori ini dengan memahami kebutuhan karyawan seperti kebutuhan akan prestasi, fasilitasi, atau kekuasaan. Contoh penerapan. Yang pertama, perusahaan teknologi. Menerapkan teori motivasi Maslow's dengan memahami kebutuhan karyawan akan prestasi, afiliasi, atau kekuasaan. Yang kedua, perusahaan manufaktur. Menerapkan teori hierarki kebutuhan Maslow dengan memenuhi kebutuhan dasar karyawan seperti gaji dan jaminan kesehatan. Yang ketiga, perusahaan jasa. Menerapkan teori dua faktor Hertzberg dengan memenuhi kebutuhan HMI karyawan seperti gaji dan lingkungan kerja. Perusahaan kemudian meningkatkan faktor motivator seperti pengakuan dan pengembangan karir. Oke teman-teman, video yang saya sampaikan sudah selesai ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.